Ya, salam cinta penuh kedamaian Bapak Ibu semuanya, para penonton YouTube Bunda Arsaningsih. Kita kembali lagi di Misteri Semesta. Kali ini kita akan bahas tentang misteri orang suci. Semesta ini penuh dengan misteri. Banyak yang mencoba menguak misteri, namun tak bisa karena terbatas ruang dan waktu. Saya, Trasto Mahotama, dan Bunda Arsaningsih akan menguak tabir itu dan akhirnya memahami misteri semesta. Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Kami merasa sangat senang dengan dibantunya siswa-siswi kami dalam pembentukan karakter. Terima kasih kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih yang telah peduli kepada sesama warga Kota Batu yang terdampak banjir bandang. Terima kasih banyak kepada Bunda Arsaningsih, Yayasan Cahaya Cinta Kasih dan Soul yang telah mensupport siswa-siswi kami dalam meningkatkan prestasi mereka, yaitu melaksanakan perlombaan penelitian tingkat internasional. Ini yang dibutuhkan oleh negara. Dengan adanya seperti ini, bangsa akan lebih kuat lagi. Support kami dengan berdonasi melalui rekening yayasan yang ada di deskripsi. Ya, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para donatur. Jadi kita bisa live lagi, kita bisa on air lagi untuk ngomongin hal-hal yang menarik seperti ini kan, proses olah rasa segala macam. Dan ya, pembahasan kali ini seru juga nih, ngomongin tentang misteri orang suci. Nah, mungkin buat teman-teman yang masih belum ini ngomongin orang suci gimana, karena menurut ini orang suci berbeda segala macam. Kita nggak mengacu pada satu religi atau satu proses pemahaman tertentu, karena di sini kita ada Bunda Arsaningsih. Bunda Arsaningsih ini modern spiritualis yang paham proses pengukuran dengan energi atau soul meter gitu. Misteri soul meter udah kita bahas di episode sebelumnya, bisa ditonton kalau emang pengen tahu kayak gimana sih proses soul meter itu. Nah, gimana nih Bunda Arsaningsih nih? Apa kabar? Baik. Oke. Nah, kita udah siap nih Bunda. Kita ngobrol-ngobrol nih tentang orang suci. Wow, serem ya. Kenapa? Serem gitu. Kenapa pilihannya misteri orang suci? Itu pun masih menjadi misteri. Oh. Oke. Ya, sebenarnya proses kita juga ini bukan sesuatu yang maunya kita kan gitu. Jadi prosesnya mungkin Bunda bisa cerita dong. Ya kan Bunda nanya ke saya nanya balik kan. Enak aja kalau saya tinggal tanya balik kan gitu ya. Ya, rasanya minggu kemarin kita sudah bahas ya mengenai soul meter, misteri soul meter ya. Dan tentunya ya pemilihan kali ini pun berdasarkan soul meter ya. Jadi apa sih kira-kira Tuhan yang paling cocok, yang memang menurut kehendak Tuhan kita akan bahas ya. Kira-kira itu 2 hari yang lalu ya Dr. Rasto ya. Ya biasa kita selalu deket-deket podcast baru mikirin karena hari-hari lain sibuk banget ya, maafkan. Dan begitu kita dapat ternyata kehendak Tuhan lebih besar kita bahas mengenai misteri orang suci. Iya. Iya. Tapi ya itu kayak tadi dibilang kan, suci itu relatif katanya. Nggak ada yang benar nggak ada yang bisa ngebuktiin seorang tuh beneran suci. Tapi soul meter ini bisa jadi jawaban ya, Bu? Iya, karena dengan soul meter ini kita bisa mengetahui ya bahwa proses kesucian tuh menurut kebenaran Tuhan tuh yang seperti apa gitu. Tunggu dulu. Tadi udah bilang kalau proses soul meter itu bisa menjadi solusi, karena seperti yang kemarin dibilang, soul meter ya apa adanya. Nggak bisa dibuat-buat. Nggak bisa dibohongin selama dilakukan dengan tahapan-tahapan yang tepat. Iya. Oke, jadi harapannya
kita di sini jadi lebih apa ya? Membahasnya sesuatu yang memang objektif gitu ya. Iya, makanya kan kebanyakan pembahasan mengenai orang suci itu selalu berhubungan dengan religi atau agama ya, agama yang masing-masing dianut tentu mempunyai sebutan orang suci itu sesuai dengan apa yang mereka pahami ya. Jadi kita yang akan kita bahas ini bukan masuk dalam konteks religi ya, tapi bagaimana secara universal bahwa orang suci itu yang kayak apa gitu. Jadi tentu semua orang itu ada keinginan di dalam dirinya untuk menjadi orang baik ya, orang baik. Nah, Setuju pasti. ya kan semua ingin kelihatan baik nih. Bahkan ada yang sampai pencitraan. Itu kan Pura-pura baik gitu. itu kan demi terlihat baik kan. Ya, Sebenarnya demi terlihat baik. Dia melakukan banyak hal kan. kan kata orang usaha. kan fake it until you make it kan. Dia mau jadi orang baik belum bisa, ya udahlah jadi pura-pura baik dulu kan gitu ya. Enggak gitu ya mainnya. Enggak gitu. Oke. Nah, kalau di secara energi itu ya semua apa adanya. Nah, jadi kita melihat dari sisi energi ya Bapak Ibu ya. Nanti ada yang komplain sama saya, wah ini Bunda ngomongin suci kak, tapi di agama saya ndak begini ndak begitu ya. Itu masing-masing lah, saya tidak menyinggung ke situ. Tapi mari kita buka wawasan kita berhubungan dengan proses menjadi orang suci ini. Toh pada dasarnya manusia itu akan mengarah pada proses kesucian. Loh. Dan saya rasa banyak orang melakukan. Ini menarik nih. Bunda ngomong manusia akan menuju ke proses penyucian. Iya. Cuman dari maksudnya saya ngelihat lah dari beberapa circle lah, beberapa orang yang saya coba lihat amatin gitu. Kebanyakan tuh nggak menuju ke proses penyucian. Yang penting mereka bisa menemukan orang yang mereka anggap suci untuk bisa mewakili mereka, ngedoain, ngewakilin melakukan proses misalnya apa ya, berkatin sesuatu, mewakili segala hal, sampai mungkin mewakili masuk surga mungkin, nggak tahu ya. Ya nggak bisa. Oh nggak bisa ya? Ya tapi Hmm. pikirannya jadi kayak kebanyakan orang ya mungkin nggak semua ya, tapi ada beberapa yang malah jadi mikir ya saya banyak dosa, saya nggak mungkin bisa menuju suci. Oh sudah ada si A yang suci, ya sudahlah kita minta bantuan sama dia. Ya, kalau di tingkat masyarakat atau mungkin orang awam ya mungkin dari ranah religi karena memang peraturannya demikian ya mungkin hal itu akan terjadi dan sekarang pun masih banyak. Tapi kan sekarang kita melihat dari sisi yang berbeda ya, dalam sisi yang universal. Maksudnya Tuhan, orang suci itu yang bagaimana? Karena yang selama ini beredar itu kan maksudnya manusia, orang suci. Jadi itu suci di mata manusia. Ya kan? Karena mereka yang membuat batasan, manusia ini yang membuat peraturan-peraturan sendiri yang dikategorikan sebagai orang suci. Seperti ada yang melalui anak keturunan. Oke, jadi orang tuanya dilihat nih suci gitu kan. Berarti anak keturunannya masuk dalam orang suci juga gitu. Ya kan? Kemudian ada yang suci karena dia memang disucikan oleh sekelompok orang. Ya. Orang bisa mensucikan orang lain. Ya kan sekarang yang beredar begitu. Oh, maksudnya disepakati ya? Disepakati, kesepakatan bersama satu Kesepakatan. kelompok yang kemudian dianggap ini loh sebagai orang suci. Kan banyak itu terjadi. Ya kan? Dan kemudian ada karena kemampuan seseorang yang melebihi daripada komunitas yang lain sehingga mereka sepakat dia adalah orang suci. Itu suci karena sakti gitu. Ya, karena sakti. Ya mungkin nggak cuma ngomongin sakti ngeluarin api atau gimana, tapi mungkin dianggap lebih bijaksana, dianggap bisa menyelesaikan masalah. Lebih tetua atau seperti itu ya. Jadi dianggap oh ya udah beliau panutannya dan ya akhirnya mengacu menjadi beliau lebih suci daripada kita. Betul.
Nah, itu yang masuk kategori disucikan oleh manusia. Jadi manusia yang membuat kesepakatan, peraturan di mana kategori orang suci adalah yang seperti ini. Oke. Mungkin tambahan satu lagi adalah dianggap suci karena proses pelayanan yang diberikan. Oh iya, benar. Kayak seperti ya banyak ya. Tokoh-tokoh terkenal, aktivis, terus mengorbankan dirinya untuk suatu proses yang kemanusiaan, bahkan dianggap bahwa wah dia memiliki cinta kasih yang luar lebih biasa daripada ini, pasti ada proses kesucian di dalam dirinya seperti itu. Karena biasanya orang suci ya selalu berhubungan dengan cinta kasih, ya kebersihan hati dan sebagainya, sehingga ketika dia melakukan actionnya bagus dalam proses pelayanan terhadap banyak orang, itu sudah dikategorikan sebagai orang suci. Oke, berarti itu kan pendapat orang ya, sah-sah aja dong. Boleh saja, itu kan opini hasil pemikiran daripada beberapa orang ya, banyak orang ya. Atau mungkin ada satu lagi nih sebenarnya, Bun. Karena orang tersebut yang dianggap suci ini mengikuti ciri-ciri dari yang ada di kitab-kitab. Bisa juga. Jadi seperti ini. Nah, oke. Nah, tapi kalau seperti ini kan membuat satu masalah baru, Bun. Masalahnya adalah identifikasi kesucian itu jadi sulit. Iya. Karena bisa jadi sesuatu itu semua hal ini kan selalu ada dualitas ya. Selalu ada si A dianggap welas asih sama kelompok A, tapi menurut kelompok B dia nggak bagus kan. Seperti itu kan pasti akan selalu ada kan. Jadi bisa saja orang itu dianggap menurut kelompok A ini suci banget nih gitu kan. Omongannya dia tuh udah kayak udah kayak ya kebenaran yang mutlak lah kayak gitu. Tapi menurut kelompok-kelompok yang lain itu nggak benar gitu kan. Itu mungkin. Nah, jadi itu masih subjektif ya penilaiannya. Terus gimana? Ya sekarang kan kita kalau itu sudah banyak yang membahas ya. Sekarang kita bahas nilai-nilai kebenaran saja. Kebenaran Tuhan tentunya yang kita gunakan, karena kita menggunakan metode Soulmatter untuk menguak misteri semesta. Jadi kita pelajari hal tersebut sehingga semakin kita memahami proses kehidupan, kita paham mengenai kebenaran Tuhan. Ya, kebenaran Tuhan, kebenaran mutlak di alam ini. Jadi ya bukan sesuatu yang merupakan penilaian dari manusia, dan malah kadang-kadang menjadi bukan suatu kebenaran tapi pembenaran. Sama kan yang kelompok A bilang itu suci banget, orang suci. Tapi kelompok B bilang wah itu enggak suci. Ya, jadi kan ini pembenaran dari kelompok A yang mengatakan itu orang suci, sedangkan si B melihat dari sisi kebenaran itu bukan suci. Jadi kan masih belum sebagai suatu kebenaran mutlak. Nah, itu dia. Makanya menjadi suatu misteri dan pertanyaan yang harus kita kuak adalah ini pertanyaan dari Egan. Standar kesucian itu apa sih? Iya. Nah, itu yang perlu kita tahu. Jadi akhirnya kita tahu kita harus jalannya ke arah mana. Karena tadi Bunda udah sebutin ya. Kita kesucian itu bukan suci sendiri kan artinya bersih ya. Nah, bersih nggak ada dosa segala macam. Kesucian itu bukan cuman miliknya orang-orang tertentu, enggak. Ya. Semua orang kalau mau bisa menuju proses kesucian. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya, Egan, ini menjadi satu hal yang penting banget. Standar kesucian itu apa? Supaya kita bisa sama-sama mengarah pada proses kesucian. Iya, karena sesungguhnya kita terlahir ini kan mengarah pada tujuan untuk secitra dengan Tuhan atau menuju kesucian ya. Tapi kesucian ini bukan sebagai suatu sudut pandang yang dilihat dari sisi manusia, tetapi bagaimana kita suci di mata Tuhan. Ini yang menurut saya kalau selama ini sebelum menggunakan metode Soulmatter saya melihat masih subjektif ya, setiap opini orang berbeda-beda.
Tapi begitu kita menggunakan proses soul matter dalam proses memahami kebenaran Tuhan, kita akan melihat suatu objek itu ya objektif banget ya dari sisi apa yang ada pada diri tersebut. Nah, ternyata dalam proses kelahiran ke kelahiran banyak sekali orang-orang yang sebenarnya sudah berupaya yang menuju ke arah kesucian. Tapi banyak kali karena mereka masih belum ada tolak ukur yang benar menurut kebenaran Tuhan ini belum bisa, masih menjadi suatu misteri, mereka mengira-ngira bahwa yang menjadi tolak ukur suatu kesucian itu apabila ya itu tadi yang tadi kita bahas di mata manusia ya. Jadi mereka masih melihat secara berfisik. Nah, sekarang sesuai dengan proses bertumbuhnya kesadaran manusia, maka yang proses kesucian ini mulai tidak hanya dilihat dari sudut berfisik saja. Kita mulai masuk ke lebih dalam, yaitu proses batiniah, rohaniah atau skala niskala. Jadi masuk ke proses energi. Ya, karena itu tidak terlihat secara berfisik. Jadi fisik suci itu bukan karena atribut, suci bukan karena faktor keturunan, suci itu bukan karena apa menjadi penilaian manusia dan sebagainya. Tapi suci itu ketika kesadaran manusia ini sudah bertumbuh dengan kesadaran yang lebih tinggi, yaitu dipenuhinya dengan cinta kasih. Ketika mereka sudah mampu membersihkan diri dari kemelekatan ya, kegelapan yang mereka mungkin rekaman kegelapan yang mereka miliki, dan tentunya juga mengarah pada kemampuan ya menghadirkan kekuatan Tuhan di dalam dirinya. Ya, itu proses suci, karena kan hukum energi itu sejenis menarik sejenis. Suci di mata Tuhan, ya, kebenaran Tuhan itu adalah ketika manusia ini tidak lagi diliputi dengan kegelapan. Ya, ketika manusia ini mempunyai kesadaran yang lebih dengan proses kebijaksanaan. Dia dapat memilah mana yang baik, mana yang buruk, dan menghindarkan diri dari tentunya kekuatan atau hal-hal yang buruk dan mengarah pada kesucian, kebersihan hati. Jadi ya itu tadi kriterianya jadi seperti itu ya. Nah, cuman nih saya kan sempat dengar nih ada sahabat yang dia ngasih satu pendapat dari salah satu pemuka agama. Tapi saya nggak ngomongin masalah dia dari agama apa segala macam. Tapi dia bilangnya gini, jangankan menilai orang lain, kita itu loh nggak kenal siapa diri kita. Kita nih loh nggak kenal apa kegelapan yang ada dalam diri kita. Terlalu banyak relung-relung gelap yang ada di dalam diri ini untuk bisa dipahami. Yeah. Jadi ya untuk ngomong suci itu susah banget gitu, karena untuk suci ya harus gelapnya itu ya hilang gitu. Betul. Iya, makanya kita perlu mengenal diri kita. Ya, di zaman dahulu ya kita harus mengenal kitab basah, istilah kitab teles diri kita sendiri ya. Semua rekam jejak dari proses jiwa itu ya. Itu kan terekam pada diri kelahiran kita saat ini. Makanya di 4 aspek kita sudah melihat apa yang kita bawa sebagai takdir kita di kehidupan saat ini dari past life. Begitu juga rekaman-rekaman dari karakter kita bawa dari past life. Nah, kesempatan kita terlahir saat ini adalah untuk proses mensucikan diri, membersihkan dari rekaman-rekaman gelap yang kita miliki di past life, memperhalus budi pekerti kita, ya, membersihkan hati, ya, kolbu kita dari kegelapan ya, dari nafsu ya, yang akhirnya kita bisa mengarah pada proses cahaya. Karena sejatinya ya kita harus mensejeniskan diri dengan cahaya Tuhan. Kebersihan, kesucian Tuhan ini kan, Tuhan itu dianggap maha suci. Paling tidaklah
kesejenisan suci dengan kesucian Tuhan itu ada pada diri manusia. Ketika manusia tidak lagi terbelenggu, ya, terikat ya oleh kemelekatan, entah itu dengan nafsu, dengan materi, ya, dan ya banyak hal. Ya, karena itu semua adalah proses energi. Nah, ketika kegelapannya dapat dilepaskan, cahaya dari roh atau nur ilahi ini akan menguat, ya, sejenis dengan kesucian Tuhan itu sendiri. Jadi sebenarnya bukan si orang ini yang menjadi suci, tapi misalnya tadi kan Benda ngomong orang ini orang semakin suci seseorang, semakin mampu dia menurunkan menghadirkan kekuatan Tuhan. Ya. Bukan berarti dia kayak nyuruh-nyuruh Tuhan, kan bukan. Ya, Tapi bukan. Dia menyiapkan ruang, menyiapkan wadah yang tepat, wadah yang bisa kompatibel lah ya. Maksudnya bahasa kompatibel yang dia mampu energi Tuhan ini masuk dengan lebih banyak gitu ya. Betul. Ya, menjadi saluran berkat Tuhan. Berarti proses kesucian jadi orang yang tadi dibilangin dengan menjadi suci, jadi terlihat sakti itu ya karena kemahakuasaan Tuhan ini yang mengalir melalui orang tersebut. Tapi kan nggak semua orang yang sakti itu suci ya, Bun? Nggak semua orang sakti suci, tetapi orang yang suci otomatis dia akan mempunyai kemampuan, ya. Tapi itu bukan kemampuan atas dirinya, tetapi menjadi saluran berkat Tuhan yang mengalir dalam dirinya untuk dapat membantu, ya, mungkin proses-proses yang dilihat orang, proses pelayanan kepada banyak orang. Seperti itu. Ya, setidaknya mulai terbuka nih kan, bahwa proses suci itu bukan ngomongin, ya balik lagi, suci artinya bersih. Bersih dalam artian nggak banyak kotoran kan gitu. Orang mikirnya kotoran tuh cuman ngomongin kotoran dosa aja gitu, tapi sebenarnya nggak cuman ngomongin dosa aja, tapi karakter buruk, rekaman buruk yang dibawa dari kehidupan sebelumnya itu ya juga kekotoran juga. Iya. Kan kalau dilihat juga, kalau yang dikatakan dosa, ya, hasil perbuatan buruk itu kan dosa nih. Dosa hasilnya itu disebut dosa. Nah, sedangkan kenapa itu bisa terjadi, ya karena karakternya buruk. Kalau karakternya tidak buruk kan otomatis dosanya sudah sedikit, ya, hasil perbuatan buruknya udah dikit. Nah, karakter buruk itu berasal dari mana? Pikiran buruk. Nah, karma buruk terjadi dari proses berpikir yang buruk. Nah, dari sinilah kenapa menjadi suci itu ketika orang mampu menjadi pemenang atas dirinya dari semua pikiran-pikiran buruk. Jadi dia bisa mengalahkan ego, ya, pikiran buruknya, menata dirinya, menjadi bijaksana, tahu yang salah, tahu yang benar, melakukan proses sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak manusianya atau egonya semata. Ya, jadi di sini ya orang yang mampu mengalahkan dirinya dari nafsu, ego, dia menjadi pemenang atas dirinya, disitulah dia akan mampu mengarah pada proses kesucian, ya, karena dia akan tumbuh dengan pribadi yang lebih rendah hati, ya kan, mampu menyadari kekurangan diri, kemudian menyiapkan ruang di dalam dirinya, ya, kalbunya ini untuk kekuatan Tuhan bersemayam. Jadi kan bukan hanya sekedar berteori, tapi ini lagi kembali, Dr. Hasto, banyak orang melihat orang yang suci ketika dia itu mampu berbagi ayat-ayat suci, hafal, ya. Oh, ini sesuai dengan begini. Oh, ini di buku, di kitab begini begitu. Tapi seringkali mereka hanya berteori saja, tidak mengaplikasikan apa yang mereka dapatkan dalam proses kitab atau pembelajaran spiritual ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak selaras antara pikiran, perasaan, dan perbuatannya, gitu.
Nah, disinilah juga tidak dianggap sebagai orang suci. Berarti kalau yang Bunda bilang ada seseorang nih, dia hafal nih luar dalam ayat-ayat suci, bahkan lebih dari, nggak cuma dari satu keyakinan aja. Semua dihafalin. Semua dihafalin, tapi di dalamnya terus berkecamuk pikiran sama perasaan nggak sesuai, terus ada judgment, ada merasa diri lebih daripada yang lain segala macam, nggak suci. Enggak. Karena kesucian di proses, kita lihat ya dengan proses energi, kesucian ini akan dicapai ketika ada kesejenisan dengan kesucian Tuhan, kemahakuasaan Tuhan ya. Jadi di sini tentu syaratnya dia sudah tidak punya lagi ego ya, kesombongan, kemudian iri hati, merasa diri lebih daripada yang lain kan. Di sini ditandai dengan proses solar plexus yang lebih kecil. Ya, kemudian tentu dengan solar plexus di mana emosi rendah ini banyak tersimpan, kalau dia sudah mengecil berarti cakra jantung akan menjadi aktif. Belas kasihnya tumbuh. Welas asih tumbuh, toleransi tumbuh. Dan tidak ada penghakiman terhadap yang lain karena dia menyadari bahwa kita di mata Tuhan adalah sama, ya. Tidak merasa lebih daripada yang lainnya. Ya, kalau orang suci dia tidak akan merasa dirinya suci. Karena begitu dia merasa dirinya suci itu sudah membuat dia itu lebih daripada yang lainnya, kan seperti itu. Ya, kemudian sudah tumbuh cinta kasih, otomatis dengan proses ini cakra mahkota akan aktif. Nah, ketika proses lagi orang mengarah pada proses kesucian, tidak cukup hanya dengan kondisi cakra yang demikian, tapi dia mampu menyelesaikan semua ya hal-hal yang membelenggu dirinya, tidak hanya di kehidupan saat ini, tapi juga bagian rekaman past life-nya. Gitu. Setiap satu kupasan bawang yang terbuka ya masuk ke dalam inti, maka proses cakra spiritual pun akan bertumbuh. Semakin kegelapan dibersihkan, cakra spiritual yang akan bertumbuh. Jadi di sini kita akan melihat ketika seseorang benar-benar suci, maka tidak hanya cakra dalam tubuhnya yang akan aktif, cakra jantung dan cakra mahkota, tapi cakra spiritual di luar daripada tubuh fisik ini juga akan bertumbuh. Ya, ngomongin cakra nih Bun, saya ya biar nyambung aja gitu kan. Kalau ngomongin cakra, Bunda udah sering ngomongin tentang cakra jantung, hati kan gitu kan, kolbu segala macam. Oh kalau misalnya dia membesar berarti cakra berarti ulas asihnya ada. Solar plexus Bunda udah sering ngomongin juga, itu posisinya di ulu hati. Semakin besar solar plexusnya berarti emosi marah, dendam segala macam semakin besar. Cakra jantungnya mengecil. Cakra mahkota Bunda juga udah sering ngomongin tentang proses gimana sebagai saluran energi Tuhan memasuki tubuh seseorang. Tapi yang cakra spiritual tuh kayak baru deh. Enggak sih, sebenarnya udah sering diomongin sih kalau lagi di pembelajaran Soul Development Program ya. Iya, kalau di Soul Development Program memang itu yang kita bahas ya, berhubungan dengan proses cakra spiritual. Memang tidak banyak perguruan ya saya katakanlah yang membahas mengenai cakra spiritual, karena kemampuan menangkap proses pemahaman spiritual ini kan tidak banyak juga yang melampaui. Jadi mereka baru mengenal cakra-cakra yang menempel pada tubuh fisik manusia. Ya, biasanya pakai paling mentok deh sampai cakra mahkota aja. Udah, karena dia nempel dengan jalur sumsum dengan ubun-ubun kita, yaitu cakra mahkota. Tapi di luar daripada cakra yang ada di tubuh manusia, ternyata kan masih ada cakra yang lain yang membuat proses ya ini, kalau kita bicara pada proses kesucian itu berhubungan dengan proses cakra spiritual. Semakin tinggi proses spiritual, proses keterhubungan si manusia ini dengan Tuhannya, maka semakin tinggi proses cakra spiritualnya. Nah, tentu di sini saya juga melihat ya proses pertumbuhan, karena soul itu kan sekolah jiwa, sekolah yang bukan hanya mempelajari di sisi berfisik saja, tapi melihat
peningkatan ya, perubahan proses spiritual, pertumbuhan spiritual jiwa-jiwa yang bertumbuh. Dan di sini kita melihat ketika di rekaman past life mereka sudah belajar, kan proses belajar tidak hanya pada kehidupan saat ini. Di kehidupan past life kita sudah nyicil-nyicil tuh, bersih-bersih diri. Bahkan beberapa mungkin sudah dikatakan orang suci di kehidupan yang dulu. Tentu mereka sudah membawa proses mengarah pada kebenaran-kebenaran Tuhan. Nah, di sini kita juga melihat bahwa bagian dari proses cakra spiritual adalah merupakan harta kekayaan spiritual yang tertinggi yang dibawa oleh jiwa, ya, kesadaran manusia ini. Jadi itu tidak akan hilang ya. Tidak hilang, tapi kalau tidak aktif pada kelahiran berikutnya bisa. Kenapa? Karena butuh proses di kehidupan yang sekarang itu untuk kembali pada proses kesadaran di mana di past life pernah dicapai. Oke. Jadi kita dalam terlahir ini kan melanjutkan proses pembelajaran jiwa. Sekolahnya jiwa ini terus berlanjut. Nah, Bunda ngomong kayak gitu berarti kan ini ada yang nanya tadi, saya lupa lah di bawah. Berarti bayi itu terlahir nggak suci ya? Enggak. Enggak gitu. Karena memang dia lahir aja ngoek aja tuh udah bawa iya, dia sudah membawa dosa-asalnya, kesalahan yang dia bawa di kehidupan sebelumnya. Iya, jadi kata orang itu baru lahir aja sudah nangis karena dia tuh lahir ini berarti tantangan untuk menjalani proses hidup lagi. Iya gitu. sih, kalau lahir begitu keluar dari lahir bisa langsung hehehe, serem juga, Bun. Oke, terus tadi Bunda ngomong kayak oke, terus tadi ada yang nanya juga nih. Orang suci adalah orang yang mampu berpikir, berbuat, berkata yang baik. Sesimpel itu kah? Tidak. Soalnya kalau Bunda bilang, Bunda bilang iya, saya mau nanya balik. Ini kan pembelajaran SD dasar banget nih. Semua agama pasti ngajarin. Tapi kok banyak yang nggak nyampe gitu. Tapi Bunda bilang enggak ya sih nggak jadi saya nanya gitu. Ya karena tidak semudah hanya berpikir, berkata dan berbuat yang baik. Nah, itu tidak mudah gitu loh. Aplikasinya tidak semua orang bisa seperti itu. Bahkan ketika dia terlihat diam, siapa bilang orang itu tidak berpikir buruk, ya kan? Ya berpikir kan tidak ada yang tahu. Mau berpikir buruk lah, orang senyum-senyum, siapa tahu kalau dia sudah membuat rencana jahat dalam pikirannya. Nggak tahu kan, orang kan taunya yang berfisik, kelihatannya senyum, dalam hati wah pingin ngemplang misalkan, pingin tak tutuin kamu, padahal dia cuma senyum, ya bisa aja karena tidak selaras dalam proses berkesadaran. Nah tapi kalau secara energi kita bicara, apalagi dengan metode soul matter, baru mikir buruk aja kita sudah tahu kan, dan semua sudah tercatat di alam ini. Ada tukang catat nih? Ya enggak lah, alam ini yang mencatatnya secara energi. Jadi bukan ada tukang catat yang ngintilin kita kemana-mana nyatetin ya, bukan Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang ya pingin ketawa sendiri ya dengan apa yang dinyatakan dalam pemahaman yang turun-temurun. Ya jadi ya kita akhirnya mengerti bahwa dari niat aja sudah tercatat, ya, itu maksudnya. Dari niat pikiran kita aja sudah tercatat di alam ini. Ya, jadi menuju kesucian itu ya harus kita sadar siapa diri kita perlu mengenal diri kita. Dan makanya pembelajaran di Soul ini kan mengarah pada mengenali diri. Langkah awal mengenal jati diri. Langkah awal mengenal jati diri dengan tujuan dia tahu apa yang dia bawa dalam kehidupannya, ya. Panu-panu apa yang dibawa. Walaupun di kehidupan dulu dia jadi panutan, katanya begitu, tapi dia lahir lagi dia bawa panu, karena yang menjadi panutan itu menurut manusia kan gitu. Padahal menurut Tuhan dia banyak panunya. Nah, di sini kita tahu jati diri kita. Jadi kita tahu, oh ya saya belum bagus. Karena semua terukur dengan proses soul matter tadi. Dengan kita tahu jati diri kan akhirnya semua akan menyadari, oh saya harus mengarah pada kesucian. Dia mulai berbenah, mulai membersihkan
kegelapan di dalam diri. Karena mensucikan diri itu bukan cukup hanya dengan air suci, ya pergi ke tempat suci, bukan. Tapi kesucian itu ada di dalam diri kita, di dalam batin kita. Ya kan? Pergi ke tempat suci tapi sampai sana isinya marah, dendam, dengki dan semuanya. Apakah kita akan tersucikan setelah datang ke tempat suci? Tidak, karena bukan itu. Oke, ya Bapak Ibu semua, beginilah saya bingung kalau interview Bunda, saya lagi nyusun pertanyaan ini tuh udah dijawab duluan padahal saya belum bertanya. Udah kebaca. Aduh. Ya udah nggak usah ditanyain, tak omongin aja. Iya kan? Nggak, maksudnya gini. Ya tadi kan Bunda sepakat kalau orang lahir udah bawa beban dosa ataupun karma dari kehidupan sebelumnya. Betul. Jadi yang lahir ngoại itu nggak suci, ya. Dan tadi Bunda bilang bahwa untuk dia bisa kembali pulang, dosa-dosa utang-utang tuh harus diselesaikan. Selesaiin, ya. Benar. Terus? Dan untuk bisa menyelesaikan, orang itu harus menuju kesucian. Iya. Jadi kalau orang itu kayak cuman pengen, saya pengen nyelesain semua, tapi saya nggak mau mengarah ke kesucian, nggak bisa. Ya nggak bisa. Kalau dia mau nyelesain, terus siapa disuruh? Orang lain suruh menyucikan diri kita? Ya enggak lah ya. Karena utangnya kita yang bawa, terus gelapnya kita yang menciptakan. Ya, pikiran ruwet kita yang ciptain. Masa terus nyari orang lain terus suruh membuat semua kinclong? Ya nggak bisa. Karena ya nggak tahu nih, maksudnya yang beredar nih sekarang nih. Di sampai satu titik akan ada proses penyucian. Baik pada saat seseorang itu masih hidup ataupun setelah meninggal gitu. Ada proses penyucian yang bikin ya udah mulai dari nol lagi gitu. Enggak lah. Walaupun kita sudah meninggal ya kita masih membawa tuh rekam jejak kita. Yang bisa nyelesain ya kita sendiri aja. Yang bisa nyelesain ya kita sendiri. Sampai kapan? Sampai tumbuh kesadaran bahwa manusia membutuhkan Tuhannya. Manusia harus mengarah pada Tuhannya. Kalau pakai kekuatan-kekuatan lain itu bisa nggak? Enggak. Kecuali kekuatan Tuhan. Yaitu ketika manusia paham bahwa saya terlahir ya sebagai manusia karena percikan cahaya Tuhan. Kemudian saya kok masih reinkarnasi terus karena saya masih membawa kegelapan. Nah sekarang tugasnya misi jiwa saya terlahir untuk apa? Ya untuk mengenali diri, menyelesaikan hutang, dan bertumbuh mengarah pada kesucian. Yaitu melepas kegelapan yang kita bawa dari past life kita. Ya, melatih ya, memperbaiki kualitas karakter kita. Yang tadinya senggol bacok, sekarang di kehidupan ini bisalah bertoleransi. Yang tadinya fanatik berlebihan, sekarang bisa terbuka, ya bisa menerima orang lain apa adanya. Ya itu proses bertumbuhnya karakter, memperhalus budi pekerti. Dan itu pun jiwanya pun menjadi lebih halus. Ya, karena tidak ada lagi kegelapan di dalam diri, tidak ada kemelekatan. Ya, tali-tali etriknya terputus. Gelap-gelapnya mulai terkupas. Akhirnya cahaya Tuhan akan semakin menguat. Dan itu bisa terukur, Dr. Hasto. Semua yang terlahir itu kita bisa tahu, wah ternyata hutangnya dia dalam kehidupan saat ini tinggal sedikit. Yang saya sering bilang, ini jiwa-jiwa tua yang sudah expired, yang harusnya udah nggak lahir lagi, ya sudah tidak lagi ngurusi dunia lagi, yang harus menguju pada kesucian, secitra dengan Tuhan. Ya itu semua terukur, karena ya secara energi semua terradiasi, ya meradiasi kan. Jadi kita tahu kualitas jiwa yang bagaimana yang terlahir. Ya, banyak orang dikatakan orang suci di zamannya, ternyata belum benar-benar suci. Kenapa? Karena dia masih harus lahir dengan membawa hutang yang lebih banyak. Karena apa? Karena beban disucikan oleh manusia, terus dia jadi keblinger.
jadi terlena ya, karena merasa sudah suci. Nggak taunya lahir lagi. Untuk apa? Ya menebus dosa lagi. Itu gelapnya itu dibersihin. Harus menyelesaikan, mengarah lagi pada kesucian. Jadi itu proses naik kelas, Naik kelas. secara bertahap. Benar. Dan nggak mulai dari awal lagi ya, emang ngelanjutin dari apa yang sudah dari kehidupan sebelumnya. Iya, kita ini kan melanjutkan. Tapi kan kesempatan yang diberikan Tuhan terlahir ini apakah kita gunakan untuk benar-benar mengarah kesucian atau menumpuk ego dan kesombongan karena merasa suci? Baru merasa atau disucikan oleh manusia. Soalnya kan kalau kita kebanyakan ego jadi bego ya. Enggak juga deh, jadi ego blok. Oke. Saya nyari yang lebih halus gitu, tapi Bunda malah. Oke. Nah, kalau tadi ngomongin naik kelas nih, emang ada nih Bunda sharing salah satu teman kita yang ngomongin tentang proses gimana dia dalam proses sekarang belajar untuk naik kelas, melanjutkan pembelajaran di sebelumnya. Mungkin kita bisa tonton sama-sama. Nama saya Lewan Kristianto, saya tinggal di Surabaya. Pekerjaan swasta, pengusaha ya. Awalnya diajak oleh orang tua ya, dari keluarga ngajak, dan saya juga pengen tahu lebih dalam bagaimana sih pembelajaran di Soul tentang spiritual, karena memang saya menyukai pelajaran spiritual seperti itu. Pelajarannya sangat berkesan ya. Jadi terutama dengan pengukuran soulmeter, kita jadi dapat tools nih untuk kita bisa pakai sehari-hari, mengukur banyak hal ya, banyak aspek tentang hubungan, tentang kemakmuran dan lain-lain ya. Jadi dan juga untuk mengambil keputusan. Jadi sangat membantu kita lah supaya tidak sampai membuat keputusan yang salah ataupun merugikan diri sendiri maupun sesama. Seperti itu. Sesi pemurnian berkesan dan sesi pengukuran juga sangat berkesan juga ya, karena ternyata dengan soulmeter kita bisa tahu banyak hal yang secara otak kita tidak bisa dapatkan jawabannya. Tetapi secara energi dengan dipandu dengan kekuatan Tuhan, kita bisa diberikan tuntunan. Ya, ini loh jawabannya, seperti itu. Tentunya kita akan praktekkan soulmeter dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam semua aspek bisa kita terapkan. Dan juga yang paling penting sebenarnya tetap menjaga bahagia 10 itu ya, menjaga state of emotion kita, mental, kebersihan, kesehatan juga ya, fisik maupun tubuh prana juga kita jaga supaya tetap bersih, nggak terkontaminasi ya. Dan juga sebenarnya yang terpenting adalah yaitu tetap berserah dan melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Teman-teman yang belum ikuti Soul ini sangat-sangat boleh dicoba ya, dan amati, pelajari, buktikan sendiri ya. Jadi jangan percaya begitu aja, tapi buktikan sendiri. Buat saya ini pelajaran yang sangat-sangat berkesan ya. Saya merasa ini sebagai lanjutan dari proses pertumbuhan spiritual saya, maupun dari kehidupan lalu maupun dari kehidupan yang sekarang ya, yang dimana ya tentu dalam perjalanan pertumbuhan spiritual kita akan terus bertumbuh dan dapat pelajaran baru ya, yang akan menuntun kita ke tahap yang lebih lanjut, seperti itu. Mari bertumbuh bersama. Soul is Solution. Ya, itu tadi sharingnya. Jadi harus sih Bunda. Jadi
orang kadang-kadang kan bingung ya untuk sekarang ini dikira sekarang ini harus mulai dari nol lagi gitu. Padahal sebenarnya di kehidupan sebelumnya udah mulai. Udah gitu ya nyampe di kehidupan, nyampe situ aja belum tentu gitu. Tapi ini bisa lanjutin. Iya. Itu kan udah luar biasa banget gitu. Iya, memang sebenarnya proses kita terlahir dalam kehidupan saat ini kan melanjutkan misi jiwa kita. Tapi banyak yang tidak nyadar ya. Jadi mereka mulai pikir dari nol. Padahal ya kita tinggal memahami, mengenal jati diri sehingga kita bisa melanjutkan karena kita tahu apa yang kita miliki, mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu ditingkatkan. Ya, seperti itu. Nih, nah kalau kita udah setuju nih bahwa proses manusia ini lahir untuk menyucikan dirinya. Setuju kan? Yeah. Nah, muncullah pertanyaan. Mensucikan diri ini dari mana tadi? Mensucikan diri itu apakah bisa dilakukan sendiri? Ini bisa diangkat dikit kayaknya. Apa namanya? Nah, supaya bisa kelihatan gitu. Sorry ya, nih ngomongnya bukan ke teman-teman yang di YouTube gitu. Jadinya HP-nya ada yang diangkat-angkat, enggak. Ini ngomong ke teman-temannya di sini. Jadi dari Iwayan Oka nih nanya, mensucikan diri itu apa bisa dilakukan sendiri, Bunda? Ya, ada tahapan yang bisa dilakukan oleh diri kita sendiri dan ada tahapan yang memang diperlukan dalam proses guru. Ya, jadi kan kalau proses awal ya tentu proses identifikasi diperlukan kan. Jadi kenapa di Soul ini dibuka dulu kelas langkah awal mengenal jati diri supaya mereka tahu step-step apa yang perlu dikenali dari diri kita. Ya mungkin kalau kita awal kita tidak tahu, tentu kita butuh guru dong untuk nuntun yang lebih paham untuk menuntun apa sih yang perlu dipahami dalam diri kita. Tapi kan guru kan banyak ya, ada yang ngajarin sakti, ada yang ngajarin. Tentu kita akan mencari guru yang tepat untuk dapat memahami proses pengenalan diri. Nah, setelah paham dengan tahu kekurangannya ya, maka barulah kita dapat menyelesaikan diri kita. Dan itu pun tidak bisa sendiri. Maksudnya sendiri, dilakukan sendiri, ngeden dengan usaha kita sendiri, tidak bisa. Tapi kita perlu power yang lebih tinggi. Ya, dari seorang guru, kemudian paham dengan proses energi Tuhan, barulah dengan proses itu mereka dapat melakukan sendiri. Ya, tentu harus melakukan sendiri, nggak bisa orang lain yang melakukan. Toh yang mengenal, yang membuat hal buruk ya diri kita sendiri. Yang punya rasa tidak buruk ya diri kita sendiri. Akhirnya ya harus dari diri kita sendiri yang melakukan proses menyelesaikan hutang kita. Mensucikan diri itu ya dengan membersihkan semua pikiran-pikiran buruk yang kita ciptakan. Kemudian kita menyadari dosa-dosa apa yang sudah kita lakukan dengan proses minta maaf, memaafkan. Menyadari karakter buruk yang kita miliki dan kemudian mau mengubah ke arah yang lebih baik. Ya tentu kalau kita ada kemauan, ya nggak bisa hanya orang lain. Aduh saya mau mensucikan diri, saya cari orang, yuk saya disucikan aja deh gitu. Terus orang lain melakukan. Nah orang lain kan nggak tahu apa yang menjadi proses terciptanya hal buruk kan dari diri kita. Ya jadi kalau jawabannya ya panjang, itu tidak hanya sekedar bisa atau tidak, kapasitasnya yang sampai di mana. Seperti tadi diselesaikan sendiri bisa kalau dia sudah menyadari, dia sudah cukup power baru bisa dilakukan. Seperti itu. Jadi kan ya itu balik lagi ke tadi sharingnya teman kita tadi Mbak, kan harus naik kelas dulu kan. Ya kalau misalnya dia kelas 1 ya dia bisa menyelesaikan sendiri masalah kelas 1. Tapi kelas 2, kelas 3 ya belum. Ada pilihan, minta bantuan sama yang powernya gede atau dia bertumbuh menuju power kelas 2. Iya. Tapi kalau terus minta bantuan, loh kok enak.
Ya, tetap minta bantuan itu kan tidak bisa untuk menyelesaikan. Maksudnya Dokter Hasto. Ya walaupun dia naik kelas 1, minta bantuan ini kan hanya untuk membuat proses terhubung paham bahwa dia harus membutuhkan kekuatan Tuhan untuk menyelesaikan. Tapi yang menyelesaikan kan dia sendiri. Iya. Ya kan, minta bantuan bukan terus orang lain dah yang ngerjain, saya mau terima beres saja. Nggak bisa, harus ada kesadaran dari diri. Nah di sini manusia itu untuk mencapai kesucian, dia harus selalu dalam kondisi berkesadaran. Sadar dengan apa yang dipikirkannya, sadar dengan apa yang dirasakan, dan sadar ketika dia melakukan aktivitasnya. Tapi kalau orang sekarang udah mulai sadar sih, Bun. Sadar kamera gitu. Kalau ada selfie. Kalau ada kamera berbuat baik kan gitu kan. Kalau nggak ada kamera ya bodo amat. Bodo amat. Tapi kalau ini kan sadar sesadar-sadarnya ya. Jadi kenapa ada istilahnya eling trimo waspodo, ini kan proses berkesadaran. Ya, dulu pembelajaran itu nancep banget buat saya karena ya itu proses kita berkesadaran. Sekarang pun dengan ya apa tadi diberikan di Soulmeter kan membuat kita berkesadaran tuh. Ya sadar dengan proses kehidupan kita dari 4 aspeknya. Sadar kita bertemu, oh ini saya bayar karena menerima karma buruk. Sadar kita menyelesaikan hutang-hutang karma kita. Sadar kita punya karakter buruk dan memperbaikinya. Dan itu mengarah pada proses kesucian. Sadar juga kalau pas kita lagi bocor, kita lagi marah gitu, kita sadar, oh iya lagi marah nih, nggak boleh. Sadar untuk kembali menyucikan diri. Ya, kembali pada kondisi bahagia 10 poin kan, kita selalu berkesadaran di situ. Dan saya bersyukur karena melihat banyak orang yang bertumbuh ya, mulai dengan proses berlatih kesadaran ini. Ya, saya melihat karakternya pun mulai berubah. Ya. Cahaya dalam dirinya berubah, energinya pun berubah. Karena ketika kegelapan dibersihkan, cahaya Tuhan yang mampu memasuki dirinya pun akan bertambah. Ada ruang. Ini kan gelap nih. Nah, kemudian begitu gelapnya dibersihin kan ada ruang yang untuk cahaya Tuhan masuk. Begitu gelapnya dibersihin ada ruang lagi cahaya. Jadi kita menyiapkan ruang di dalam diri kita untuk kekuatan Tuhan bersemayam. Oke, jadi bukan karena Tuhan nggak mau, milih-milih enggak, tapi kitanya yang belum menyiapkan gitu ya. Iya, karena kita yang belum menyiapkan. Jadi menjadi suci itu ketika di dalam proses batiniah kita atau kalbu kita, hati kita, batin kita menyiapkan ruang untuk kekuatan Tuhan berstana atau memenuhi diri kita. Ya tentunya harus ada upaya dong. Kita sadar kita punya kekurangan, kita sadar melepas karakter buruk, mengubahnya. Kita sadar untuk berserah kepada Tuhannya, sehingga cahaya Tuhan yang memasuki diri kita semakin banyak. Maka di buku Soul Reflection saya katakan menjadi orang suci itu ketika dia mengikuti, paham akan dirinya dan mengikuti kehendak Tuhan atas dirinya. Dan tidak cuma itu saja, mungkin secara energi kita akan melihat cahaya yang berpedar di dalam diri. Ya, kalau dilihat auranya itu bercahaya. Ya, tapi kalau bisa ngelihat, yang lain kan, ya ada yang belum bisa ngelihat juga. Ya? Ada yang nggak bisa melihat pedaran itu juga. Banyak yang tidak bisa melihat, tapi banyak orang juga akan merasakan. Jadi ngerasa nyaman. Merasa damai. Kalau dekat sama dia kualitas, tenang gitu ya. Merasa terayomi, ya kan? Karena radiasi orang suci itu memberikan cinta, meradiasikan cinta, meradiasikan kedamaian, meradiasikan ketenangan. Jadi nggak usah pakai atribut apa-apa deh. Yang penting ketika kita mampu meradiasikan hal-hal yang positif, ya, menjadi saluran cahaya Tuhan, menjadi saluran cinta Tuhan, itu
sudah merupakan bagian dari mengarah pada kesucian. Mengarah pada kesucian. Berarti kan ya step by step sedikit demi sedikit terus jadi tambah suci hingga akhirnya suci yang mutlak gitu ya. Ya. Dan itu yang mungkin pemahaman banyak orang mencapai pada kesadaran murni, atau orang mengatakan mencapai nibbana, atau mengatakan mencapai moksa gitu. Apapun namanya labelnya, tapi mereka tidak lagi mempunyai hutang-hutang karma yang harus diterima dalam kehidupan saat ini, dan mereka tidak melibatkan ego dalam proses kehidupannya, berserah kepada Tuhannya dan mengikuti semua kehendak Tuhan atas dirinya. Jadi menjalani hidup itu ya dengan menyadari, ya selalu terhubung dengan kekuatan Tuhan, selalu menyadari bahwa menjalani proses kehidupan dengan proses berserah, ya kan itu yang sebenarnya diajarkan menuju kesucian itu. Nah, ada pertanyaan yang sebenarnya nggak terlalu penting tapi menarik untuk dibahas. Penasaran sama Bunda, selalu ada gelas tapi belum pernah melihat nyeruput. Enggak kok. Pada saat saya nyeruput, kameranya Bunda yang kelihatan. Pada saat gantian pas kan ndak elok gitu, masa kita lagi ngomong-ngomong terus saya nyeruput gitu. Tetap disiapkan karena berbicara terus tuh kan pasti seret ya. Itu hanya teknis intermezzo. Nah, balik ke tadi nih. Setuju bahwa prosesnya kita harus nyelesain dulu nih proses-proses yang di kehidupan sebelumnya. Dosa-dosa yang di sebelumnya, karena itu ternyata juga menghambat kesucian kita. Betul. Tapi untuk menyelesaikan itu kita juga harus suci dulu, menjadi semakin suci supaya kita naik kelas kita baru bisa kita nyelesain yang di belakangan gitu. Nah, ini ada pertanyaan. Ya, ini 2 pertanyaan nih sebenarnya. 1, untuk mengingat kesadaran terakhir aja dibawa dari past life tuh nggak semua orang mampu melakukannya. Betul. Gimana mereka bisa melanjutkan untuk proses kesucian ini, Bunda? Ya. Apa harus ingat dulu gitu? Enggak. Terus ingatnya tuh benar-benar kayak, waduh dulu dosa yang saya lakuin A, B, C, D, E, F atau gimana? Enggak. Tuhan tuh sudah pintar kan? Oh, iya Tuhan ya pintar lah. Ada yang bilang Tuhan gak pintar, kebangetan itu. Ya menurut saya tuh, saya melihat itu, Tuhan pintar banget ya. Semua sudah terpetakan dengan baik ya. Kalau mereka kesadaran terakhir yang dicapai, mereka sudah tingkatan ya, katakan tingkatan kesuciannya dia bagus, maka dia akan dipetakan ya, terpetakan di alam ini sesuai dengan hukum sejenis menarik sejenis, berada pada lingkungan spiritual yang baik. Biasanya mereka pun akan bertumbuh dengan baik ya dengan proses itu, dan mereka pun akan dipertemukan kembali dengan entah itu guru, pembimbing yang mengarah pada proses peningkatan spiritual sampai pengingatan di proses kesadaran spiritual yang terakhir. Karena mereka telah membentuk karma baik dalam kehidupan pasrat, maka alam akan memetakan mereka untuk dipertemukan hukum sejenis menarik sejenis untuk bertumbuh kembali. Sebenarnya seperti itu. Cuma ketika terlahir kembali ini akan mulai menyusup. Kadangkala ego mereka pun ikut lagi terlarut. Ya, pengendalian mulai berubah. Padahal dulu sudah bagus, tapi sekarang ya dapat ujian dikit udah berubah. Akhirnya ya walaupun mereka dengan pemetaan ini bertemu dengan guru yang tepat, orang yang tepat, tapi mereka tidak lagi kesejenisan karena muncul ego, nafsu dan sebagainya. Ya gurunya udah di depan mata, dia bisa melenceng. Ya, pemetaannya udah seperti itu. Atau mungkin mereka sudah ikut belajar karena tidak ada keteguhan hati dalam proses peningkatan spiritual, ya mereka bisa melenceng lagi. Karena Tuhan memberikan manusia akal budi dan kehendak bebas. Kita lahir jebret noek-noek mau bertumbuh, ya mungkin kita sudah membawa kesadaran yang cukup tinggi di past life sehingga kita banyak kemudahan ya. Kemudian kita
siapa tahu dengan banyak kemudian kita menjadi sombong. Nah ini kan sudah tidak bersejenisan dengan proses di past life-nya. Bisa aja, bisa, kenapa enggak? Kan ada akal budi dan kehendak bebas yang Tuhan berikan. Ya, begitu melenceng ya akhirnya mereka tidak bertumbuh di kehidupan saat ini, malah mungkin karakter buruknya semakin bertumbuh, terjadi kejatuhan spiritual. Ya, kalau yang baik-baik saja yang mereka mengikuti alur, ketemu dengan guru, bertumbuh. Bisa juga demikian. Ada yang sudah sampai ketemu gurunya terus tidak bertumbuh lagi karena ada ego. Oh, saya juga pengen jadi guru. Akhirnya dia keluar, dia menjadi guru bagi yang lain. Ya bisa aja. Ya semua itu tergantung pada pilihan kita. Maka pilihlah dengan bijaksana pada kehidupan saat ini. Nah, karena itu yang dibilang tadi Pak Iin ya, bahwa dengan soul meter ini ya kita bisa melakukan pilihan-pilihan yang bijaksana dalam hidup kita. Jadi fair gitu ya. Maksudnya kehendak bukan fair. Ya kita menjadi lebih memilih dengan bijaksana gitu kan. Jadi dikasih kehendak bebas tapi nggak dikasih gimana cara tahu kita ini benar apa enggak kan, ya kesannya secara manusia kan kita pengennya fair-fair aja gitu. Itu kan kesannya nggak fair. Tapi sebenarnya bukan nggak fairnya, tapi ya kitanya aja yang belum mau belajar kan gitu. Begitu kita mau belajar, kita dilayakkan untuk mendapat satu keadilan bahwa kita bebas memilih tapi kita udah tahu kompasnya seperti itu. Betul. Bahkan saya pernah membaca dalam satu kitab suci bahwa yang dikatakan orang suci adalah orang yang mampu paham, ya, memahami dan secara bijaksana tahu ini salah, itu benar. Itu aja sudah mengarah pada kesucian. Jadi dia sudah bisa mengguiding dirinya, oh ini salah saya nggak mau lakukan, oh ini baik saya lakukan, jalan lagi, oh ini salah saya nggak lakukan, baik saya lakukan. Itu mengarah, ketika keputusan bijaksana kita ambil, itu akan mengarahkan kita pada kesucian. Nah akhirnya saya juga mikir, oh iya benar Tuhan, terima kasih. Karena akhirnya metode soul meter ini kan mengarahkan kita untuk mampu tahu benar, tahu salah. Sederhana aja. Akhirnya kita tidak dengan metode ini kita bisa, oh iya jangan, kalau salah ada buruk ya jangan kita lakukan, ayo kita mengarah pada hal yang baik. Walaupun ego kita bergolak, ya perang Broto Yudo itu di dalam batin kita, ya perangnya nggak selesai selama kita tidak penuh dengan kerendahan hati, tidak berserah pada Tuhan. Orang yang masih sombong, ego, ingin itu pasti keberserahan pada Tuhannya itu waktu bisa dipertanyakan. Ya mungkin hanya sekedar kata-kata aja, tapi dalam batinnya masih ada ini, ada itu, kemelekatan ini, kemelekatan itu. Mungkin dia berserah pada egonya ya, bukan berserah pada Tuhan. Ya. Jadi ya udahlah, terserah lah ya. Oke. Nanti ada ini udah terjawab juga tadi pertanyaannya Putu Santi. Apabila dalam kelahiran ini seorang nggak menemukan guru, apakah dimungkinkan terjadi peningkatan terhadap pencapaian cakra spiritual tertinggi di kehidupan yang lalu? Iya. Kalau tadi kan Ibu Bunda baru ceritain peningkatan. Peningkatan itu bisa entah dia ketemu gurunya atau mungkin dia ketemu mentornya. Maksudnya mentor bukan guru tapi mengajak untuk proses bertumbuh juga, atau ajarannya entah gimana kan itu. Nah ini mungkin nggak, kalau pertanyaan Putu Santi lebih dalam lagi nih. Kalau nggak ketemu gurunya, mungkin nggak sih dia bisa mencapai proses pencapaian dia sebelumnya? Ya, sepemahaman saya dalam proses bertumbuh ya, dan itu pun dari banyak buku yang saya baca, banyak orang, banyak guru yang saya temui. Ketika orang mau melangkah di proses spiritual, itu membutuhkan guru. Nggak bisa sendiri, karena hukum dari proses energi mengalir dari level tinggi ke level rendah. Ya, tanpa seorang guru yang membimbing, yang tentu guru yang sebenarnya, dia akan sulit untuk proses bertumbuh. Sehingga ada dikatakan
ketika bertemu dengan guru adalah zaman keemasan. Ketika tidak bertemu dengan guru, itu adalah zaman kegelapan bagi jiwa tersebut. Jadi kalau kita lihat dari past life, tidak setiap kelahiran kita tuh bertemu dengan guru. Tapi ketika kita pada kelahiran itu ada kesadaran kita bertumbuh dan meniatkan diri untuk bertemu guru dan bertumbuh belajar, disitulah zaman keemasan. Karena dengan proses bertemu guru ini mereka dapat mengenali dirinya dan dapat menyelesaikan hutang-hutang. Karena ada tuntunannya. Tapi begitu tidak bertemu, biasanya egonya itu semakin bertumbuh. Ya, apalagi guru yang tidak sesuai dalam proses spiritual. Banyak guru kan, ada guru ya oke lah di akademis. Tapi mereka tidak membantu proses spiritual kita bertumbuh. Ada guru dalam proses mungkin di bidang penyembuhan atau guru di bidang apa, tapi tidak membuat proses pertumbuhan spiritual. Kenapa? Karena mereka bukan guru sejati yang dimana menanam benih-benih pembelajaran pada murid tersebut. Ya, seorang dikatakan guru sejati ketika mampu menanam benih-benih pembelajaran pada kesadaran jiwa tersebut. Dan guru yang demikian itu mampu pula memberikan proses pengingatan kembali pada pencapaian kesadaran yang pernah dicapai oleh jiwa tersebut. Ya, jadi disinilah kenapa tidak dalam setiap kehidupan kita bertemu dengan guru sejati ini, guru yang kita bawa dalam proses kehidupan. Kadangkala kita hanya bertemu dengan ajaran sang guru saja, karena sang guru di kehidupan dulu sudah meninggal ya. Mungkin hari ini kita tidak ketemu dengan guru secara berfisik, tapi pembelajaran itu kita dapatkan. Nah, dari proses ini pun tidak semuanya dari mendapat ajaran guru ini kita bisa mengaplikasikan orang yang secara tidak bisa kita tanya ya, jadi kita hanya mengikuti saja. Nah, itu seringkali tanpa disadari ya tidak terkontrol seperti itu, Dr. Astu. Iya, ya karena ya bisa aja ada perubahan makna dari apa yang sebenarnya dikasih gitu ya. Nah ini pertanyaannya menarik juga nih, nggak ngomongin cangkir lagi ya. Kalau bertemu dengan seseorang dan orang tersebut bilang, bergurulah pada dirimu sendiri karena guru sejati itu ada di dalam dirimu sendiri. Itu gimana? Itu orang bingung. Karena kalau bergurulah pada dirimu sendiri, kalau kita ambil dalam ini kan ada bisa rancu ya. Berguru pada dirimu sendiri karena guru sejati di dalam dirimu sendiri. Ya, orang selalu mengatakan guru sejati itu ada di dalam diri dan sebagainya. Lah gimana dia tahu dirinya sendiri ya? Karena orang-orang pasti merasa dirinya itu baik. Seorang guru itu selalu menunjukkan, bisa mengarahkan, oh ini baik, ini tidak. Sedangkan kalau kita mau berguru pada diri sendiri, seringkali ego kita tuh melambung ya. Sehingga kita hanya merasa diri kita udah baik-baik saja. Istilahnya orang itu tidak bisa melihat kegelapan di dalam dirinya. Selalu ada peran orang lain untuk menunjukkan kegelapan di dalam diri kita. Ya mungkin ya itu ya prosesnya apa dulu pelajaran bahasa Indonesia tuh, gajah di depan mata nggak kelihatan, semut di ujung itu. Ya, tapi gitu. Kan ada juga yang berpedoman seperti itu. Sebenarnya ada sisi yang benarnya adalah begini. Ketika dia berguru pada dirinya, berarti dia mengenali jati dirinya. Ngelihat ke dalam. Ini apa? Ini proses mengenal jati diri. Mengenal jati diri. Akhirnya dia belajar dengan dirinya, dia memahami dirinya, dan akhirnya ya dia bisa bertumbuh. Tapi itu biasanya lama sekali. Ya,
tinggal pilih ya apa. Ini ada yang nanya nih, lanjutin lagi pertanyaannya. Sang pembimbing dalam diri Bun, seperti sedulur papat. Iya, biasanya orang begitu berpikirnya akan sedulur papat itu, oh ada yang begini begitu. Padahal kalau kita secara energi, ya sedulur papat, kita lahir itu dengan 5 tubuh, ya fisik, ya kemudian tubuh fisik, tubuh prana, mental, emosi dan spiritual. Ini 4 tubuh yang lain tuh harus dikenali, ya yang kalau kita berhasil mengenali 4 tubuh kita yang lain, ya itu bagian dari proses kita mengenal diri kita. Sedulur papat kita itu ya tubuh energi kita. Maka kenapa dengan proses mengenal, dengan proses energi kita lebih paham lagi hal-hal yang tidak nampak oleh mata kita, yaitu kesadaran-kesadaran kita dan juga proses mental, emosional diri kita, dan tidak cukup itu juga proses spiritual yang ada di dalam diri kita. Ya, masing-masing perguruan beda-beda, silahkan gitu ya. Tapi di situ apakah sudah secara universal itu mampu mengarah kepada proses kesucian, itu yang harus dipertanyakan. Karena banyak orang memberikan opininya harus begini begitu, ya sah-sah saja. Menurut saya ya hukumnya sejenis menarik sejenis. Ketika mereka sudah berkesejenisan dengan pembelajaran yang lebih tinggi, itu akan datang. Tapi kalau belum, ya mereka masih pada pembelajaran yang mungkin memang harus mereka terima dulu, karena ini bagian dari proses naik kelas tadi. Ini ada bukan sanggahan ya, pendapat dari Sandi Damayanti yang bilang kalau berguru pada diri sendiri sepertinya cenderung mencari pembenaran dan bukan cari kebenaran. Ya benar sekali. Jadi kenapa tadi ya saya katakan kalau kita melihat ke dalam diri selalu merasa diri kita tuh sudah baik. Dan mungkin tambahan sedikit, kan kalau kita ngomongin proses berguru itu kan kita perlu juga tahu level energinya kan gitu. Ya tentu kita akan mendapatkan manfaat kalau kita berguru dengan yang level energi lebih tinggi daripada kita. Benar, karena hukum energi kan mengalir dari pembelajaran itu mengalir dari level tinggi ke level yang lebih rendah. Nah, kalau belajar sama diri sendiri, iya itu sama levelnya susah. Levelnya sama. Iya. Jadinya nggak akan mendapatkan apa-apa. Iya. Kalau belajarnya sama yang lebih rendah, ya sedulur papatnya ya harusnya. Dia yang pancarnya, dia yang kuat, dia tapi dia belajar yang sama kuat, tapi dia malah belajar sama yang lebih rendah, ya itu nggak nyampe muter terus. Ya banyak di luar juga banyak seperti itu. Jadi ya pahami aja hukum alamnya. Kalau kita selaras dengan hukum alam ini, hukum yang diciptakan Tuhan, maka kita akan cepat mencapai proses kesetaraan yang lebih tinggi ya. Tapi kalau kita berpedoman pada yang berfisik, ya masih di situ-situ aja. Kita akan terjebak dengan banyak ritual secara berfisik, ya sudut pandang atau penilaian secara berfisik yang bukan merupakan kesejatian dari proses diri kita. Karena secara batiniah itu kan tidak bisa dilihat secara berfisik ya. Karena itu adalah proses energi. Maka untuk proses penilaian, menilai bahwa itu suci atau tidak, ya tergantung. Kalau mereka masih orientednya masih ke fisik, ya mereka akan melihat kesucian itu ketika menggunakan atribut yang disepakati sebagai orang suci, melihat bahwa sudah dilakukan ritual untuk menjadi orang suci, sudah ditandai oleh sekelompok orang sebagai orang suci, ya baru secara berfisik. Karena keturunan dari orang suci kan gitu, faktor keturunan. Tapi ketika kita melihat dari sudut pandang energi yang merupakan ya realita kebenaran, bukan pembenaran ya, kebenaran yang sesungguhnya, maka kita akan melihat oh yang ini belum dikatakan suci. Kenapa? Oh lapisannya dia masih bawa banyak
kegelapan ya dalam dirinya, ya belum bisa dikatakan suci. Dia masih banyak kemelekatan di dalam dirinya, ya belum bisa dikatakan suci. Dia masih banyak rekaman hal buruk dalam past life-nya, belum terselesaikan. Masih banyak spirit-spirit di luar daripada kekuatan Tuhan yang masih digunakan, ya belum juga dikatakan suci. Masih jadi kontraktor ya. Punya kontrak banyak sama makhluk-makhluk kan Iya, ya. masih punya banyak. Ini masih menduakan Tuhannya, ya belum bisa dikatakan orang suci gitu. Iya. Kebenaran bertingkat. Ya kalau misalnya ngomong nih, ada yang bilang guru terbaik adalah pengalaman. Ada juga yang bilang guru terbaik adalah batu. Ada yang bilang guru terbaik adalah rumput yang bergoyang. Akhirnya bingung sendiri ya. Tapi ya balik lagi, ya, kita lebih objektif ya. Kita ukur itu akan lebih nyaman. Iya. Oke, sepertinya banyak banget ya. Pertanyaan udah 9 ya. Iya. Pertanyaan nih, satu pertanyaan mungkin bisa menjawab, mudah-mudahan bisa naikin nilainya nih. Kan secara soulmeter baru 9 poin. Banyak orang yang bilang mengarah kesucian itu saya harus bla 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 dulu baru mencari kesucian. Ada yang bilang 1, saya nunggu kaya dulu baru saya mencari kesucian. Ada yang bilang 2, saya masih mau menikmati dunia, makanya saya belum mau mencari kesucian. 3, saya nunggu pensiun dulu. 4, tanggungan saya masih banyak. Akhirnya kan malah gak jalan-jalan. Itu gimana menurut Bunda? Iya. Kalau dilihat dari proses ini, ya, ketika orang itu mempunyai kesadaran untuk mencari kesucian, berarti mereka itu sudah bertumbuh di past life. Ya, jadi sudah mengalami proses pertumbuhan kesadaran di past life. Oleh karena itu di langkah awal mengenal jati diri kita udah bagi itu menjadi kriteria kesadaran jiwa. Anak-anak kah, remaja kah, dewasa atau jiwa tua. Lah mereka-mereka yang memang mencari proses mengarah kesucian ini berarti mereka sudah naik kelas dari jiwa anak-anak, remaja, dewasa, kemudian tua, sudah tergelitik kesadarannya untuk mengarah pada kesucian. Nah, biasanya mereka yang memang sudah jiwa yang kesadarannya bertumbuh di sini, dari kecil pun mereka sudah berlaku dengan karakter-karakter yang lebih baik, dengan kesadaran, ya istilahnya tanpa dia sadari dia pun sudah mengarah pada hal-hal kebaikan. Ya. Tapi mereka-mereka yang masih pada kesadaran jiwa dewasa, yang masih sibuk dengan duniawi, yang masih sibuk dengan pencapaian-pencapaian, pasti akan mengatakan seperti yang Dr. Astu bilang, saya nanti karena belum ada kesadaran yang bertumbuh mengarah pada proses kesucian. Ya, jadi hukumnya ya sejenis menarik sejenis. Nah, menurut saya proses pensucian itu adalah suatu yang akan dicapai oleh semua jiwa manusia. Jadi bukan hanya yang dikatakan orang suci ya di past life gitu, itu saja orang suci, tidak. Tapi semua jiwa manusia yang terlahir ini akan akhirnya harus mengarah pada proses kesucian. Ya. Tapi tergantung pada usaha mereka. Apakah mereka cepat berkesadaran sehingga mereka cepat menyelesaikan misi jiwa mereka, atau mereka malas ya sehingga mereka terus terlahir dan terpuruk. Makanya di sini kita melihat ada jiwa yang pencapaian untuk jiwa yang sudah terlahir sampai ribuan kali, tapi mereka terus berada pada zona nyaman jiwa-jiwa dewasa saja. Kenapa? Karena mereka masih kemelekatan dengan proses duniawi.
Ya, tapi kembali proses kesucian itu tergantung pada diri kita sendiri, bukan karena orang lain. Ya, walaupun di sekarang banyak orang disucikan atas kesepakatan. Tapi proses kesucian di mata Tuhan itu ya tergantung pada diri kita. Begitu ada kesadaran kita mau bertumbuh mengarah pada kesucian, alam ini akan memetakan dan dipertemukan dengan proses-proses pembelajaran yang akan mengarah pada kesucian itu. Ya, Tuhan kan sudah pintar, ya. Sudah dibuatkan sistemnya alam ini bekerja. Maka dikatakan ketika murid siap, guru akan datang. Pembelajaran mengenai sesuai dengan kesetaraan itu akan datang. Nah, di sini pun akan terlihat pencari-pencari jiwa-jiwa yang pencari-pencari ini pasti akan ada ketertarikan dengan memang proses ke arah kesucian ini. Dengan sendirinya mereka pun sesuai dengan hukum sejenis menarik sejenis di alam ini pun mereka akan dipertemukan. Nah, kembali lagi, apakah ketika proses pertemuan-pertemuan ini membuat kesadaran mereka untuk memilih, ya, saya akan belajar dan bertumbuh, atau ada kemelekatan lain yang mengatakan, nanti saya masih harus melakukan yang lain, nantilah saya melakukan ini dulu nanti ya, itu kan pilihan lagi. Ya, jadi kalau kita punya berkesadaran di sana, kalau kita paham sebenarnya dengan proses kita melakukan masuk lebih dalam pada proses kesucian menjadi orang suci, berserah kepada kekuatan Tuhan, sebenarnya itu menjadi dasar untuk Bapak Ibu dapat mencapai kemakmuran, kesehatan yang lebih baik, ya, kemakmuran yang lebih baik, hubungan yang lebih baik. Ya, jadi proses dasar spiritual ini adalah yang akan mengangkat kualitas hidup Bapak Ibu menjadi lebih baik. Harusnya ya kalau orang paham, jalankan dulu proses kesucian ini sebagai dasar proses hidup kita dengan proses berpikir baik, berbuat baik. Ya, kemudian ini akan menuntun kita dengan pilihan-pilihan yang bijaksana, tentunya mengarah pada proses kebenaran-kebenaran Tuhan. Dan disinilah kehidupan kita akan jauh lebih baik. Jadi mau baik dan tidak tergantung pada pilihan Bapak Ibu. Pilihlah bijaksana dan ingat ya, kesempatan itu tidak datang untuk dua kali. Begitu kita salah dalam mengambil keputusan, kita akan bermasalah. Nah, metode soul matter seperti yang sudah kita bahas akan menuntun Bapak Ibu untuk dapat menentukan ya, bukan hanya menentukan pilihan yang bijaksana dalam hidup kita, ya, terutama menuju pada proses kebenaran Tuhan. Dan dengan proses ini pun kita akan paham mana yang suci di mata Tuhan dan mana yang suci di mata manusia. Ya, silakan Bapak Ibu memilih dengan bijaksana. Ya, jadi lebih paham. Maksudnya semua itu pilihan dan tiap orang punya hak dan tanggung jawab untuk memilih sendiri, gitu ya Bunda? Ya, mungkin ini ya untuk yang masih memilih ke arah ke arah yang tadi, misalnya kayak pengen kaya dulu segala macam itu, ya monggo. Ya, mudah-mudahan suatu saat nanti menjadi lebih sadar. Tapi juga harus diingat untuk teman-teman yang sudah memilih dan ngelihat saudara atau keluarga yang memilih yang lain, ya kita harus sabar juga ya. Iya. Jadi di sini juga kita tidak boleh menghakimi ya, karena proses kesucian itu kan bukan suci di mata manusia ya, karena kita mengarah pada kebenaran yang sejati. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk pilihan-pilihan. Tapi kalau kita sudah sadar, eling, ya, kenapa tidak memilih ya? Bahkan menurut saya ini adalah prioritas pertama saya lahir, adalah mengarah pada kesucian. Jadi ya perbaiki diri kita, mari kita
mulai ya berpikir yang positif ya, mengarah pada kebenaran-kebenaran Tuhan, sehingga sedikit demi sedikit lapisan kegelapan bisa kita kupas dan kita mengarah pada kesucian Tuhan. Hingga akhirnya kita bisa kembali pulang. Oke. Itu udah bisa masuk closing statement atau? Itu bagian dari closing juga. Bunda kayak gitu sekarang nih. Belum diminta udah ngasih closing Kan statement. sudah alurnya begitu. Oh, Kalau gitu ya. keluar sendiri mau gimana? Mau di stop ya nggak bisa. Ya sudahlah. Iya. Oke, ya mungkin itu prosesnya kita bisa pahami proses kesucian itu sendiri Hmm. apa udah kejawab. Iya. Terus kenapa kesucian itu penting udah kejawab. Penting banget itu. Penting banget dan Kita lahir kan untuk itu sebenarnya. Dan kenapa itu penting udah kejawab. Gimana caranya? Ya kita harus mau mengisi diri sama pengetahuan. Tapi bukan pengetahuan itu yang menyelesaikan membuat seseorang menjadi suci ya. Kalau cuma tahu doang tapi tidak dilakukan ya enggak Ya, menjadi tidak. lebih suci juga. Dan mencapai kesucian tidak bisa dilakukan orang lain. Tapi karena upaya diri kita, ada kesadaran dari kita, oh ya saya ingin memperbaiki diri, saya tahu batasan-batasan, saya tahu memilih ya kebenaran, oh ini baik dilakukan, buruk ya jangan. Kan akhirnya kita tidak lagi membentuk banyak karma buruk dalam kehidupan ini, banyak karma baik, dan kualitas hidup kita juga menjadi lebih baik. Oke. Mungkin itu aja. Terima kasih Bunda pembahasannya sudah udah ngebuka realita lebih luas lagi tentang proses kesucian ini. Ya, dan saya ingin Bapak Ibu mempunyai kesadaran dengan proses ini. Hidup kita kita harus syukuri. Ya, lahir saat ini kita harus bersyukur sekali. Apalagi Bapak Ibu sampai bertemu dengan pembelajaran ini. Ya, tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan ketika Bapak Ibu buka YouTube, pelajarannya adalah ini. Berarti tanda-tandanya Bapak Ibu harus koreksi batin. Kenapa sih pembelajaran ini datang pada saya? Apa sih pesan dari Tuhan kepada diri saya? Kok sampai saya tuh dapat pelajaran ini? Karena sekian banyak berapa manusia, tapi tidak semua kan sampai pada pembelajaran ini. Ya, ingat yang saya katakan bahwa kesejenisan ini yang membuat kita sampai pada pembelajaran kita hari ini. Kalau Bapak Ibu sampai nonton ini, apalagi sampai akhir nih. Apalagi sampai akhir. Kan mungkin ada juga yang nonton cuma bentar lewat. Ya kalau sudah sampai akhir berarti koreksi ke dalam. Kenapa ya saya dapat ini? Berarti ada kesejenisan dalam diri saya. Apa ya rencana Tuhan atas diri saya? Atau saya yang memang harus mengikuti kehendak Tuhan dalam proses diri saya menjadi lebih baik? Ya silahkan melakukan perenungan hingga akhirnya ketemu kliknya. Oh ya Tuhan terima kasih. Dan kalau misalnya mau belajar lebih lanjut, bisa di kelas online langkah awal mengenal jati diri. Itu awalnya ya. Jadi ya setidaknya bisa mulai langkahnya karena setelah ini akan banyak langkah-langkah ke depannya. Betul sekali. Sekarang giliran dong. Yang ini agak panjang nih. Saya bingung mau nyingkat nggak bisa-bisa. Ya, tapi itu penting loh. Ya udah, mungkin bisa dibantu contekannya karena panjang dan baru bikin ya. Oke. Dihormati, dipandang mewakili Sang Maha Suci, sering dengan atribut yang katanya juga suci. Atribut sih gampang, kotor tinggal dicuci, hati yang kotor gak mudah dilucuti. Banyak dikejar sampai perlu cuti, status ingin digapai disahkan dipandang suci. Dibalut, dipampang, dipajang bagai lambang, rebranding, rebonding, ganti nama, ganti tampang. Di buku sudah diberikan kunci-kunci, gimana caranya jadi lebih suci. Sampai kapan atribut jadi kunci? Kan jadinya gampang kalau mau ngaku-ngaku suci. Gelar bukan tikar, tak perlu digelar. Lihat dalam diri, apa sih sebenarnya yang belum kelar?
Semakin dipoles, wadahnya semakin melar agar sang sumber merasuk, kita jadi cetar. Jangan gentar atau cetar cuman sebentar. Saat merasa lebih pintar, roda langsung berputar, cahaya meredup tak lagi cetar, agar terus bercahaya, hati ditatar. Satu persatu gelap dienyahkan, ego-ego perlahan dilemahkan. Jangan tergiur tawaran diemaskan, segala label jangan dicemaskan. Yang major belum tentu berarti mutlak, yang indie bukan salah telak. Yang penting tata hati hingga kelak menuju kesucian yang mutlak. Sorry Luar panjang. biasa. Tapi itu merangkum semuanya. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita sharingkan ya, Dr. Hasto, membuat proses menggelitik lah paling enggak untuk Bapak Ibu mulai berpikir ke dalam diri, mengamati diri kita, dan jangan lupa mensyukuri proses kehidupan kita. Mengisi hidup kita dengan lebih dalam, tidak hanya sekedar menyelesaikan atau menjalani hidup saja, tapi gunakan kesempatan saat ini mengarah pada kesucian. Tidak perlu suci di mata manusia, paling tidak ayolah berbenah agar kita menjadi suci di mata Tuhan. Dan gimana pun semuanya adalah proses bertumbuh. Betul. Dan mari bertumbuh bersama.